Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Winutpia, NPM 2150204, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan angkatan 2020. Di video ini saya akan memaparkan pemahaman saya terkait pedagogik yang telah saya dapatkan dari setiap pertemuan Zoom mata kuliah pedagogik tentunya, serta beberapa pemahaman yang saya dapatkan dari buku pengantar pedagogik praktis karya Profesor Dr. Haji Asep Samsul Bahri, MPD. Mari kita mulai pembahasannya dengan mengenali arti kata dari pedagogik. Pedagogik itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama ada pais atau artinya anak, dan yang kata kedua adalah gogos artinya memimpin. Jadi kalau kita simpulkan atau gabungkan kata itu, jadi memimpin seorang anak. Nah, tapi karena kita berasal dari ruang lingkup pendidikan, saya dapat simpulkan bahwa pedagogik ini adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji tentang pendidikan, terutama adalah ilmu yang mempelajari tentang sikap seharusnya seorang guru dalam mendidik anak muridnya. Dalam buku pedagogi karya Profesor Dr. Haji Asep Samsul Bahri, MPD, hal basic yang pertama dibahas ialah tentang hakikat mendidik dan belajar. Dua kata itu harus bisa ditanamkan erat dalam ingatan seorang calon guru, karena mendidik adalah peran utama seorang guru dan belajar adalah interaksi yang diperoleh dari kegiatan guru yang mendidik dan respon siswa dalam memahami setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, setelah kita tahu bahwa tugas kita sebagai seorang guru adalah mendidik, pedagogik juga memperkenalkan kita dengan lingkungan pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan itu bisa diperoleh di mana saja, bahkan ada yang formal, informal, bahkan non-formal. Dan di antara lingkungan pendidikan itu ialah keluarga, sekolah, juga masyarakat. Nah, tujuan dari pembahasan tentang lingkungan pendidikan ini pastinya agar kita mahasiswa calon tenaga pendidik bisa paham bahwa ranah kita mendidik itu di mana, yaitu di sekolah. Otomatis pedagogik mengajarkan kita bahwa seorang guru akan berbeda sikapnya dalam mendidik anak atau peserta didik dari didikan seorang ibu, ayah, ataupun seorang ketua organisasi. Nah, terus pedagogik itu ngajarin apa aja sih? Masa cuman ngajarin tentang lingkungan pendidikan, hakikat mengajar, mendidik? Eits, tunggu dulu. Pedagogik gak ngajarin kayak gitu doang, karena masih banyak lagi yang diajarin dalam mata kuliah pedagogik ini. Salah satunya adalah tentang kompetensi pedagogik. Apa sih kompetensi pedagogik itu? Nah, kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola kelasnya. Kemampuan ini adalah salah satu kemampuan yang mutlak harus dimiliki seorang guru. Kenapa demikian? Karena sejatinya guru itu kerjanya atau mengabdinya, berperannya itu di dalam kelas. Jadi kalau guru nggak bisa mengelola kelasnya, mungkin kegiatan pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik. Nah, apa aja sih kemampuan atau kompetensi pedagogik itu? Ada 4 teman-teman, dan saya akan jelaskan satu persatu. Kompetensi pedagogik yang pertama itu adalah guru pastinya harus menguasai atau mengerti tiap karakteristik daripada muridnya. Kenapa demikian? Karena guru itu interaksinya sama murid. Kalau gurunya tidak mengerti karakteristik tiap muridnya, dia akan lebih susah memahami atau memberikan pembelajaran serta mendidik muridnya. Nah, dalam pedagogik ini juga dijelasin nih, ada beberapa cara untuk mengenali karakteristik tiap siswa yang pastinya berbeda. Kenapa saya sebut berbeda? Karena tiap orang itu lahir dari gen yang berbeda, entitas yang berbeda, dan akan menghasilkan sifat-sifat dan karakteristik yang beda pula. Nah, caranya ada apa aja sih? Ada 2, teman-teman. Yang pertama ada melakukan dengan cara pendekatan psikologi perkembangan. Maksudnya apa?
Jadi kita harus mengenali dulu nih ranah pendidikan kita ada di mana. Kalau kita guru PGSD, otomatis kita harus paham murid-murid kita tuh umur sekian berapa. Nah, umur-umur segini sifatnya kayak gimana, kita harus mengerti hal itu. Dan salah satu contohnya adalah misalkan guru mata kuliah pendidikan ekonomi, pendidikan matematika yang mengajar di jenjang SMA, mereka harus mengerti usia anak di usia 16 sampai 18 tahun itu tipikal anak yang seperti apa, yang labil kah, yang senang bermain, gampang diajak baik, gampang diajak buruk. Nah, psikologi perkembangannya itu harus dicerna, harus dipikirkan, harus dipelajari oleh seorang guru. Nah, pedagogi itu mengajarkan hal tersebut. Nah, yang kedua, cara pendekatannya atau untuk menguasai karakteristik siswanya adalah dengan pendekatan komunikasi. Kenapa pendekatan komunikasi? Karena pendekatan komunikasi itu adalah hal yang penting, teman-teman. Karena yang pertama, dengan komunikasi kita bisa tahu tipe intelijen seperti apa sih anaknya itu. Karena ketika kita berkomunikasi, kita tahu lewat orang jawabnya bagaimana, apakah dia cepat tanggap orangnya. Terus kita bisa lihat ketika kita ngobrol dengan anak tersebut, emosi anak tersebut kayak gimana, dapat diatur atau tidak. Itu bisa terlihat atau tercermin dari komunikasi. Nah, dari komunikasi juga guru itu bisa mengambil informasi-informasi tentang anak didiknya, misalkan keadaan sosialnya bagaimana, terus bakat anak didiknya itu seperti apa, terus apakah dia tipe orang yang humble atau apa. Nah, pendekatan komunikasi itu penting karena bisa membuka kedekatan antara siswa dengan guru. Lanjut ke poin 2 dari kompetensi pedagogik ialah mengelola kelas dan mengelola peserta didik. Kenapa guru harus bisa mengelola kelas? Karena ya tempat dia mengajar yaitu di kelas. Jadi mengelola kelas itu bentuknya seperti apa sih? Misalkan tidak semua kegiatan pembelajaran itu bisa dilakukan di kelas. Misalkan melihat lingkungan sekolah untuk mengenalkan hal-hal yang baru atau belajar di perpustakaan, itu adalah salah satu contoh pengelolaan kelas. Nah, ada juga nih pengelolaan peserta didik. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu seperti mengadakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk kelompok atau berdua-berdua. Nah, itu kan pengelolaan kelas supaya peserta didiknya juga dikelola dengan baik supaya pembelajaran itu tidak terasa boring. Nah, lanjut ke poin ketiga, kompetensi pedagogik yang ketiga yang harus dimiliki seorang guru ialah mampu menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan bahan ajar atau sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, kenapa strategi pembelajaran ini penting? Karena strategi pembelajaran ini adalah seperti gaya pembelajaran atau model pembelajaran. Jadi pembelajaran itu dikemas dengan berbagai cara. Nah, itu supaya apa? Supaya pembelajaran itu lebih bisa membuat siswanya itu betah di kelas. Nah, contoh dari strategi pembelajaran itu ada apa aja sih? Di sini saya mau jelasin 2 aja contohnya yang bisa kalian tahu. Yang pertama ada exposition learning atau kegiatan atau strategi pembelajaran yang lebih mengarahkan pada guru yang lebih aktif dibanding siswa. Nah, ini contohnya kayak guru yang aktif ceramah, menyampaikan materi, dan siswa lebih banyak mendengarkan dibanding lebih aktif. Nah, yang kedua adalah discovery learning. Ini adalah kebalikannya, di mana siswa lebih aktif daripada gurunya. Nah, contoh dari discovery learning ini ada namanya PBL atau problem based learning, yang artinya pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, pembelajaran berdasarkan masalah ini pemahamannya saya dapatkan dari Zoom bersama dosen saya dan penjelasannya sangat-sangat jelas. Jadi program based learning ini tuh guru tidak banyak menyampaikan materi, tapi siswa itu mencoba memecahkan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan materi pelajaran
berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya, misalkan narasumber, terus berdasarkan dari koran atau buku, atau bisa juga dari internet. Nah, dan biasanya internet ini disarankan kayak jurnal atau sumber-sumber yang lebih ilmiah gitu sumbernya. Nah, program based learning ini tuh salah satu program atau strategi pembelajaran yang cukup efektif membuat siswa lebih aktif. Kenapa demikian? Karena yang pertama, guru tidak banyak ceramah, tapi guru hanya menyampaikan atau menyuruh kepada siswanya untuk coba cari tentang ini dan temukan apa sih solusinya. Nah, dari situ kan siswa lebih aktif, mencari, bertanya, mencatat, lalu setelah mereka mendapatkan atau mengumpulkan materi, siswa tersebut bisa menjelaskan apa yang dia dapatkan. Nah, itu adalah contoh dari contoh dari problem based learning. Poin keempat dari kompetensi pedagogik yaitu pemberian tugas. Di mana guru itu kalau memberikan tugas gak boleh asal-asalan. Harus yang berbobot, harus yang membuat siswanya itu mampu atau bisa mendapatkan pemahaman baru untuk dirinya sendiri. Nah, pemberian tugas ini ada hubungannya sama evaluasi dan penilaian nanti di akhir pembelajaran, di mana evaluasi dan penilaian ini adalah salah satu hal yang penting. Mengapa demikian? Karena adanya ulangan untuk anak itu adalah gambaran atau sebuah acuan bagi guru untuk melihat apakah dia berhasil dalam mengajar atau belum. Walaupun sejatinya dulu saya ketika masih menjadi murid selalu berpikir bahwa ulangan itu ada untuk apa sih itu, padahal dalam kenyataannya ketika ulangan masih banyak yang mencontek, masih banyak yang melakukan kecurangan. Tapi sebenarnya adanya ulangan dan penilaian bagi siswa itu berpengaruh penting kepada guru untuk berintrospeksi diri. Setelah menyimak penjelasan saya sebelumnya, kalian pasti berpikir bahwa pedagogi ini membahas tentang pembelajaran, ya, mengelola pembelajaran. Nah, berbicara tentang pembelajaran, sebenarnya pembelajaran itu punya tingkatan, dan materi ini cukup penting dan dibahas dalam pedagogik, yaitu tentang proses kognitif dari taksonomi Bloom yang telah direvisi. Jadi proses kognitif ini apa sih? Proses kognitif ialah tingkatan proses pembelajaran yang tiap tingkatannya memiliki level kesulitan yang berbeda-beda. Dan biasanya kita kenal dengan istilah C1 sampai C6. Saya akan bahas satu persatu dari mulai C1 sampai C6. C1, yang pertama yaitu mengingat. Progres kognitif yang pertama ini biasanya proses pemberian materi pada siswa yang nantinya materi itu akan diserap oleh daya ingat. Jadi kalau ada guru yang menerangkan atau menjelaskan pembelajaran lewat ceramah, nah itu hanya mengalami C1 atau ada di tingkatan C1 atau mengingat. C2. Nah, proses kognitif yang kedua ini adalah memahami. Jadi, siswa bisa dikatakan telah melewati proses C2 ini jika sudah mampu menjelaskan kembali apa yang ia tahu tentang materi yang sudah disampaikan. Jadi, kalau
guru bertanya, misalkan, ini jadi apa? Maksudnya apa? Ketika siswa tersebut bisa menjawab apa yang dia pahami, artinya siswa tersebut sudah mencapai proses kognitif yang kedua, yaitu memahami. Yang ketiga yaitu C3, mengaplikasikan. Siswa bisa dikatakan telah melewati proses C3 ini jika siswa mampu mempraktikkan apa yang dia pahami, atau bisa jadi siswa bisa menyelesaikan permasalahan dalam suatu materi dengan menerapkan segala pemahamannya. C4 yaitu menganalisis. Nah, dalam C keempat ini, siswa mampu membedakan, mengorganisasikan, serta menghubungkan keterkaitan suatu hal dengan hal lainnya. Kalau siswa sudah bisa melakukan hal tersebut, berarti C4 sudah dilalui. Lanjut ke C5, yaitu mengevaluasi. Siswa mampu memeriksa ulang, memberikan kritik berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang telah ia miliki sebelum-sebelumnya. Kalau siswa sudah mampu seperti itu, berarti sudah melewati C5. Yang keenam, ada menciptakan atau C6. Artinya siswa mampu membuat rencana dan menciptakan suatu produk hasil dari pemikirannya sendiri. Nah, gimana nih? Udah cukup paham belum tentang pedagogik itu apa? Semoga pemahaman yang saya berikan di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Pada intinya saya simpulkan bahwa pedagogik itu ilmu yang harus dipelajari oleh calon-calon guru yang akan menjadi guru-guru besar nantinya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua pada video ini. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.